aku rasa sih ini akan jadi semacam kebiasaan baru ya, hybrid ini, karena akhirnya orang semakin sadar kalau di satu sisi kita tidak perlu lagi dibatasi oleh bangunan fisik gitu. Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19, tapi semoga selalu semangat dan selalu produktif. Kebetulan banget di edisi kali ini, Kasavela Talks bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu dosen yang masih muda, cantik, berprestasi. Pokoknya penuh karya dan selalu aktif di mana-mana. Jadi nih guys ya, aku kenal sama Kak Echa panggilannya ya, kalau mungkin di media sosial namanya Dorivana Ageza, tapi akrab disapa Kak Echa. Jadi beliau ini aku kenal karena kan aku tuh suka ikut kegiatan filsafat di Universitas Parahyangan. Jadi setiap kali ada diskusi atau seminar-seminar, pasti deh aku selalu berpapasan dengan Kak Echa gitu. Mungkin kita langsung sapa dulu. Halo Echa, hai. Halo, salam kenal buat subscriber atau viewernya TV di YouTube. Halo, aku Echa, salam kenal. Siap, sehat ya? Sehat. Ya, jadi Echa juga sekarang sibuk jadi dosen di Universitas Parahyangan ya Echa ya? Dan di UPI. Dan di UPI juga, dan kerennya juga udah lulus S1 Echa ini, S2-nya 2 kali loh, keren banget kan? Satu di Unpad, satu di Unpar. Wow, luar biasa banget. Kita aja biasanya udah S2, satu aja udah pusing gitu ya, tapi ini sampai 2 kali, luar biasa berarti. Mungkin, nah, di kesempatan kali ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama hal yang nggak pernah terlepas dari kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 ya. Ini juga tentang masalah ruang, waktu, dan juga berbagai fenomena hal yang terjadi. Dan ini juga yang diangkat ke dalam tesisnya Echa yang berjudul Layar dan Mobilitas Virtual di Era Pandemi. Wow, ini menarik banget judulnya. Aku juga penasaran kira-kira seperti apa sih ya. Mungkin Echa sebelum ke sana, boleh dong cerita sedikit tentang Echa dulu, terus cerita juga nih soal tesisnya. Kita soal apanya? Cerita tentang tentang apanya, Pak? Tentang kesibukan. Kalau sekarang juga Echa sibuk di film juga ya? Oke. Ya, berarti aku sehari-hari selain ngajar, berarti ya masih di film juga, di komunitas film, mengelola sama beberapa teman mengelola komunitas namanya Bahas Sinema. Mungkin teman-teman mau mampir gitu ya ke Instagramnya Bahas Sinema, S1 BAHASINEMA, Bahas Sinema, atau mungkin buka situsnya di bahassinema.com gitu. Jadi aku mengelola komunitas ya, fokusnya di pemutaran dan film. Jadi itu dia ya, Echa juga aktif di film, di budaya, di filsafat. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang dikaji, keren banget. Dan kita lanjut nih tadi ya ke soal pandemi, layar dan mobilitas virtual. Seperti apa sih gitu ya, dan kenapa sih mungkin hal ini menjadi sesuatu yang menarik buat Echa? Mungkin aku cerita dulu kenapa aku akhirnya membahas soal ini gitu. Jadi aku ada alergi gitu. Jadi sebetulnya dari beberapa tahun sebelum pandemi pun, aku kalau udah masuk terutama bulan Agustus, September gitu, biasanya harus pergi ke dokter gitu karena alerginya kumat gitu. Tapi kemudian setelah pandemi, aku full timer WFH gitu, dan ternyata aku nggak kuat pakai masker gitu. Jadi kalau aku habis pakai masker, aku sakit gitu. Jadi
aku benar-benar kayaknya selama pandemi ini, dari 2 tahun, pandemi ya, berarti aku kayaknya baru keluar rumah sekitar 50-an kali deh. Jadi Wow. benar-benar berarti ya dari 365 Mhm. hari kali 2 ya baru sekitar 50-an kali. Aku pikir belum nyampe 60 kali deh. Dan memang mayoritas dipakai buat, ke dokter gitu karena, mmm, apa ya, aku harus, berapa mmm, beberapa bulan terakhir terutama memang lagi, ngejalanin pengobatan buat alergi, gitu. Terus, karena aku full timer di rumah, aku jadi merasa bahwa dunia aku adalah ya sebatas dinding rumahku atau kalau aku memperluasnya berarti sebatas layar gadget aku gitu. Dan aku pikir, ternyata aku baik-baik saja gitu. Eee, Walaupun aku tahu banyak teman-teman yang kayaknya rungsing gitu ya kalau di rumah terus nggak nyaman, nggak betah gitu, tapi aku malah merasa, "Oh ternyata aku bisa ya jadi bertapa seperti ini." Tidak punya apa ya, udah, nggak ada apa, pertemuan-pertemuan sosial semacam itu aku udah nyaris nggak ada, kegiatan komunitas pun aku cuma mau, melakukannya, secara daring gitu, kalaupun ada aku cuma sekali deh aku ngerasa, sebulan yang lalu pertama kalinya aku datang ke acara offline dan ternyata memang setelah pulang dari acara aku beneran sakit. Jadi ya, bener-bener, bagaimana layar, gadget, entah itu ponsel, entah itu laptop, entah itu televisi, itu adalah, apa ya, jadi semacam dunia bagi aku gitu. Bagaimana aku mengetahui dunia, ya aku taunya lewat layar-layar ini gitu. Mhm. Dan Jadi aku memang pikir juga mungkin, ya. teman-teman di rumah juga sama gitu ya, sekarang di tempat masing-masing, akan mengalami hal yang sama juga gitu. Termasuk dengan sekarang, eee TV sekarang bikin kanal YouTube gitu ya, setelah pandemi, itu juga kan, menurutku juga salah satu bentuknya gitu, akhirnya batas-batas ruang fisik jadi nggak relevan lagi gitu ya, kita bisa saling bertemu di kejauhan. Seingatku TV rumahnya di Bandung Timur, Iya, dan bener kan? sekarang aku udah pindah sih, dulu di Antapani, sekarang lebih timur lagi ke Cijamet, udah Kabupaten Bandung. Wah, oke. Dan aku di Cimahi gitu ya, kita Iya. sudah dipertemukan oleh perangkat teknologi ini sih gitu. Walaupun memang, pasti orang akan bilang sebelum pandemi pun kan kita udah selalu tergantung ya sama gadget-gadget kita gitu, gawai, tapi, aku pikir sekarang tingkat ketergantungan kita jadi semakin besar gitu. Dan juga, mungkin kalau kemarin-kemarin terutama di saat pandemi lagi genting gitu ya, kita kan emang banyak pertemuan, fisik bener-bener apa ya, singkirkan dulu gitu ya, ditunda dulu, dan kita orang total gitu ya sama kayak anak sekolah, udah belajar lewat, layar gitu. Jadi, kupikir ini, hal yang menarik gitu, kenapa aku pilih buat, apa ya, menelaah itu. Nah, dari layar dan mobilitas virtual di era pandemi ini ya, dari penelitian kamu, seperti apa sih hasilnya? Apakah ada sesuatu yang ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan gitu dari awalnya gitu? Oke. Eee, aku membahas si, mobilitas virtual ini awalnya memang dari aku minjem, pemikiran seorang tokoh, dia, apa ya, pengkaji di bidang, sinema, yang melanjutkan pemikiran filsuf, jadi si tokoh ini namanya, Anne Friedberg, mungkin mungkin nggak terlalu terkenal ya, aku nggak tahu apakah teman-teman ada yang familiar sama namanya. Cuma, dia seorang feminis juga gitu, yang, si Anne Friedberg ini pemikirannya lumayan meneruskan pemikiran dari Walter Benjamin gitu. Jadi dan aku sendiri, lumayan menggemari, Walter Benjamin, eee, dan apa sih yang kemudian jadi,
istimewa dari pemikirannya si gagasannya Benjamin yang kemudian dilanjutkan oleh si Friedberg, menurutku adalah karena mereka tidak bukan pemikir yang ngambil posisi misalnya teknologi itu mengancam kita atau teknologi mengubah kita gitu ya, atau sebaliknya gitu, sangat sangat optimis sama teknologi juga enggak gitu. Eh, Kedua pikir ini kayak lebih ngelihat sebagai perubahan era gitu. Yang pentingnya adalah perubahannya dan bagaimana akhirnya manusia berubah, teknologinya berubah, dan zaman atau eranya juga jadi berubah gitu. Mungkin yang itu yang menurutku jadi aku lumayan suka gitu dengan cara berpikir yang nggak dikotomis gitu dan lebih melihat sesuatu itu sebagai perubahan atau perkembangan, itu lebih pada sesuatu istilahnya dalam tanda petik itu harga yang harus kita bayar gitu. Misalnya lewat layar ini gitu, kita bisa bertemu di tempat-tempat yang jauh, bahkan perbedaan lokasi, perbedaan waktu jadi nggak relevan lagi gitu. Tapi ya di saat bersamaan ya karena situasi itu gitu ya, ada harga yang harus dibayar, tanda petik harga. Itu berarti ya soal misalnya pertemuan kita jadi parsial gitu. Aku ingat dulu kalau ya TV juga pasti ngerasain ya sebelum pandemi kalau kita datang ke acara-acara gitu, habis beres acaranya kita orang bisa saling kenalan, ngobrol gitu ya. Bisa punya dari obrolan ngalor ngidul tuh bisa belajar sesuatu yang baru gitu. Sementara misalnya kalau di era layar ini ya beres acara ya semua berakhir seiring dengan meeting room ditutup gitu ya. Udah nggak ngalor ngidul ngobrol kenalan sama orang baru lagi gitu. Atau contoh lain adalah kalau teman-teman di sini ada yang familiar sama situs namanya live@io, mungkin nanti teman-teman bisa coba cari gitu ya. Itu adalah situs yang aku sangat apresiasi. Aku suka pakai di era pandemi ini. Jadi situs ini tuh menawarkan pemandangan lanskap dari berbagai tempat di dunia, termasuk juga pemandangannya itu bisa dalam artian alam bebas gitu, atau bisa juga perkotaan, bisa juga perpustakaan, kafe gitu, lengkap dengan suara noise khas dari si tempat itu gitu. Uh, ya karena ada layar kita bisa gitu ya. Aku nggak akan mungkin gitu pernah ke semua tempat itu, tapi karena ada layar seakan-akan tempat-tempat ini dianterin ke rumah aku gitu. Aku bisa ngerasain ambience-nya. Tapi ya tentu saja karena ini adalah layar, ya mau nggak mau parsial gitu ya, dalam artian bukan lagi sesuatu yang kalau aku ngeliatin pemandangan di situs ini misalnya sebuah air terjun ya, aku bisa dapetin si noise suara air terjunnya, tapi aku nggak akan bisa ngerasain misalnya angin yang bikin aku menggigil karena dinginnya itu gitu. Atau aku ganti misalnya pemandangannya dengan pemandangan pantai, iya aku bisa ngerasain suaranya misalnya pemandangannya, tapi aku nggak bisa gitu ngerasain kaki aku melangkah di atas pasir atau ngerasain bercucuran keringat karena ada di sinyalku bermasalah. Iya, tadi sempat keputus, tapi udah aman lagi. Ya, jadi memang tadi tuh Echa kita memang banyak ruang ya supaya kita juga bisa mengeksplor, tapi tetap pengalaman di dunia virtual dan di dunia nyata itu berbeda kan ya. Nah, kalau kamu sendiri merasa nggak sih ada sebuah dehumanisasi gitu, ada sesuatu yang hilang di dalam diri kemanusiaan, kita sebagai manusia yang bersosialisasi, kita yang berbaur, tiba-tiba harus mengisolasi diri. Ini sebetulnya signifikan nggak sih bagi pertumbuhan jiwa, mental, dan yang lainnya? Menurutku mungkin aku nggak tahu apakah
aku nggak tahu, mungkin banyak orang akan merasa kayaknya aku jadi kehilangan ini deh, kehilangan sisi sosial dari hidupku gitu. Misalnya aku sempat baca sebuah tulisan esai gitu bukan di Indonesia gitu medianya. Kemudian dari hasil riset itu diomongin soal generasi pandemi. Ini adalah generasi yang memang ada kecenderungan terasing gitu ya, dari karena isolasinya itu tentu saja terasing secara sosial gitu. Tapi menariknya adalah aku menemukan riset lainnya gitu, bahwa generasi pandemi ini adalah generasi yang kalaupun misalnya mereka mencari kerja, mereka akan memilih pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah gitu. Remote gitu ya. Dan bahkan dari riset itu angkanya aku lupa persisnya berapa, tapi menurut aku lumayan gitu ya, lumayan tinggi, yang bilang kalau misalnya mereka apply kerja di tempat baru dan ternyata pekerjaan di tempat baru ini adalah full dari office gitu, mereka akan pilih untuk tidak ngambil kerjaan ini gitu. Jadi jadi menurut aku sangat menarik gitu ya. Di satu sisi mungkin ada orang yang merasa nyaman gitu ya dengan tidak harus berjibaku misalnya di transportasi umum gitu, bisa menghemat kalau anak kuliah mungkin hemat biaya kos, bisa menghemat uang transport misalnya. Tapi di sisi yang lain orang mungkin merasa aduh ini kesepian atau ini mengisolasi saya gitu. Atau mungkin lagi adalah di dalam misalnya di dunia internet, media sosial juga pemakaiannya setelah pandemi ini kan sepertinya semakin meningkat gitu ya. Jadi mungkin yang terjadi adalah kita sebetulnya selalu punya dunia sosial, hanya saja modenya yang berbeda gitu. Tadinya orang bertemu dengan orang yang ada di circle-nya saja, yang ketemu harus punya lingkaran sosial tertentu gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai tempat gitu, walaupun memang jadi terasa anonim gitu ya. Ya jadi aku sendiri melihat memang ada dua gejala itu gitu. Jadi di lain sisi juga, tapi memang betul sih apa tadi kata Eca yang aku rasain juga. Kadang-kala kalau misalnya ada kerjaan kita bisa dari jarak jauh, ngapain kita harus effort datang kan? Karena kayak segala hal tuh sekarang bisa dikoordinasi dari HP, terus komunikasi juga bisa dari gadget. Jadi kayak ngapain buang-buang waktu lagi gitu harus di jalan. Seperti itu. Tapi kalau dari yang Eca lihat, apakah ke depan mungkin dari dunia ini bakal berubah juga gitu, atau di Indonesia juga nanti penerapannya akan benar-benar nih nggak cuma waktu pandemi COVID, tapi jadi banyak WFH-nya, jadi banyak virtual dari jauh juga gitu, atau ini akan berlangsung untuk sementara waktu aja dan balik lagi gitu? Kalau aku sendiri ngeliatnya kecenderungan hybrid ini akan jadi langgeng sih. Kita udah terlanjur terbiasa gitu. Misalnya bahkan ketika belakangan ini ya, sebelum Omicron menyerang tentu saja di 2022, akhir 2021 kan udah lumayan terkendali ya waktu itu. Banyak misalnya festival film waktu itu udah mulai hybrid gitu. Dan juga banyak penyelenggaraan acara juga hybrid gitu. Aku pikir akhirnya ini akan menjadi semacam kebiasaan juga sih. Misalnya di kampus ya atau di sekolah ya, ada yang lewat hybrid gitu ya, ada yang datang langsung, ada yang dari kejauhan gitu. Jadi kayaknya aku rasa sih ini akan jadi semacam kebiasaan baru ya, hybrid ini, karena akhirnya orang semakin sadar kalau di satu sisi kita tidak perlu lagi dibatasi oleh bangunan fisik gitu. Aku membayangkan misalnya TV ngasih workshop gitu ya soal penyiaran radio misalnya, ya pasti TV membayangkan aku pengen berharap peserta lokakarya aku nggak cuma dari Bandung Timur gitu ya, bisa dari berbagai tempat gitu. Aku pikir ada kecenderungan itu sih pasti.
Jadi bakal berlangsung terus-menerus juga dan lama-lama kita akan terbiasa dengan situasi seperti ini ya. Nah, apakah kalau dari pandemi kan tadi kita bicara soal, virtual, terus kebiasaan yang berubah dari, offline ke online. Nah, selain itu ada hal-hal lain nggak sih dari pandemi ini yang merubah pola manusia selain hal yang tadi nih? Oke. Eh, Misalnya yang apa ya, aku sendiri menandai bagaimana akhirnya si layar gitu ya, screen, monitor itu adalah semacam titik temu gitu ya dari berbagai hal yang sebelumnya kita kira bertentangan gitu. Tadinya kita misalnya kira ada perbedaan gitu antara, atau bahkan lebih buruk apa ya, bukan cuma perbedaan, kadang kita sengaja memperlawankannya, misalnya antara dunia materi dan non materi, dunia fisik atau virtual, apa ya, terus juga soal misalnya global atau lokal gitu, ruang publik atau ruang domestik, uh, di apa ya, mobilitas imobilitas gitu, tapi kemudian layar tuh menurut aku jadi titik temu semua itu gitu. Ya misalnya kayak sekarang gitu, obrolan kita adalah obrolan antara warga Cimahi dan warga Bandung Timur itu, tapi begitu menjadi diunggah ke YouTube gitu nanti akan menjadi ini akan otomatis menjadi global dalam tanda petik gitu ya. Kita selalu di media sosial selalu global sekaligus juga lokal, kita selalu juga misalnya lewat Zoom meeting ini kita adalah publik sekaligus juga domestik, fisik dan virtual juga udah nggak apa ya, bukan lagi hal yang harus dipertentangkan gitu ya, seakan-akan kalau kita dengerin obrolan beberapa tahun kemarin orang akan mengatakan oh internet mengubah orang gitu ya. Atau teknologi ini merusak gitu ya, masih ada obrolan seperti itu gitu, tapi menurut aku pandemi membuat orang jadi semakin sadar kalau ini tuh bukan sesuatu yang bertentangan gitu. Karena yang ada dunia virtual ya adalah juga dunia fisik gitu. Misalnya sekarang internet aku misalnya sinyalnya mati gitu, ya otomatis kita nggak akan bertemu juga di ruang virtual. Atau misalnya laptop aku baterainya habis, ya otomatis kita nggak bertemu juga. Jadi atau kayak kemarin-kemarin pas lagi pandemi lagi parah-parahnya dan anak-anak sekolah harus sekolah ini ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu. Banyak anak-anak di daerah yang nggak punya gadget, terus juga nggak ada apa akses terhadap internet gitu, yang akhirnya nggak bisa juga ngikutin pembelajaran virtual gitu. Jadi kita makin ngeh gitu kalau oh yang virtual dan yang fisikal ini sebetulnya nggak bertentangan ya, justru saling apa ya, kayak koeksisten gitu, saling mengadakan satu dengan yang lain gitu. Dan juga apa misalnya pertentangan atau dikotomi, orang suka membayangkan antara ruang domestik dan juga ruang publik gitu. Sebelumnya kita membayangkan ruang domestik sebagai ruang yang lebih peyoratif gitu karena dia dianggap nggak produktif atau semacamnya. Tapi sekarang gara-gara pandemi kita sadar oh ruang domestik kita dan ruang publik tuh yang nggak apa ya, nggak terpisah loh gitu. Sekarang TV sedang melihat aku di ruang domestik gitu, tapi sekaligus juga nanti ketika ini diunggah otomatis akan menjadi ruang publik juga gitu. Dan misalnya dengan penggunaan media sosial gitu, kita di rumah kita selalu terkoneksi gitu secara publik dengan banyak orang. Menurut aku itu hal yang aku apa ya tandai. Nah, jadi memang menarik juga ya, semuanya itu berubah gitu. Tapi selain dari tadi kemudian untuk akses, kita juga kan yang aku rasain jadi semakin into gadget tuh makin edik nggak sih? Apa-apa gadget, karena semua informasi dari gadget, terus media sosial juga. Nah, kalau menurut Echa, apakah ini juga membuat manusia itu kadang lupa juga untuk berkontemplasi terhadap dirinya sendiri atau mencari dirinya sendiri, karena dia terlalu asik gitu dengan media yang bisa diakses kapanpun, dia bisa melihat orang siapapun yang ingin dia kepoin dengan sangat mudah gitu ya. Nah, seperti apa sih mungkin antara hubungan eksistensi dan esensi di balik semua ini gitu? Oke, kalau pertanyaannya apakah soal kontemplasi ya, aku
Aku merasa kadang-kadang itu sangat terkait sama si orangnya sendiri gitu. Seberapa besar gitu porsi yang dia berikan misalnya pada hal-hal di luar perangkat teknologi ini gitu. Misalnya aku sering dengar orang mengatakan aku lagi detox, aku nggak bisa dihubungi nih sama beberapa hari, aku mau detox gadget gitu. Ya, sebenarnya bisa aja gitu kita memilih melakukan itu gitu, atau misalnya beberapa teman aku lihat melakukan apa uh, mindfulness gitu ya di rumah dengan misalnya pagi-pagi melakukan morning routine, entah itu apa misalnya berolahraga, berjemur gitu ya, nggak gadget bisa. Jadi menurutku sebetulnya kendalinya ada di kita sendiri gitu, kecuali misalnya kita terkait sama afiliasi tertentu gitu, misalnya kita kerja gitu dan atasan kita bilang kamu handphone harus terus ya gitu. Aku misalnya juga punya teman yang ponselnya selalu harus aktif gitu, yang benar-benar telepon masuk terusan gitu ya. Kalau kondisi seperti itu juga bahkan ketika orang pengen lepas dari gadget pun nggak memungkinkan gitu, karena terkait dengan tanggung jawab tertentu gitu. Jadi aku pikir memang sangat terkait sama kondisi konteks si orang-orangnya sih. Tapi kalau buat Eca sendiri nggak ada masalah ya. Dulu ataupun sekarang ya aman-aman aja gitu. Me time buat diri sendiri dan lain sebagainya. Masih is okay gitu. Bagi aku sendiri, aku termasuk orang yang terpesona dengan layar gitu. Jadi aku nggak misalnya gitu ya, ketika aku pagi-pagi misalnya melakukan morning routine, aku akan menggunakan misalnya aplikasi seperti Forest. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang familiar sama aplikasi namanya Forest gitu. Si Forest ini akan membantu kita untuk berfokus pada sesuatu gitu dengan jadi aplikasinya sangat lucu. Aku sangat rekomend selain live@.io tadi. Jadi si Forest ini kita setiap kali bisa berkonsentrasi terhadap sesuatu, si pohon itu akan tumbuh gitu. Makanya dia nama aplikasinya Forest gitu. Jadi semakin lama kita berkonsentrasi, pohonnya akan semakin tinggi dan semakin banyak gitu. Nanti kita bisa lihat dalam sehari berapa banyak pohon sih yang kita tanam gitu. Atau dalam sebulan hutan kita udah sebanyak apa sih gitu. Jadi buat aku jadi menarik gitu, mungkin mungkin akan dipahami orang lain sebagai ironis gitu ya. Katanya kamu mau fokus gitu ya, tapi kamu kan pakai gadget gitu. Tapi kalau aku termasuk yang seperti itu sih. Misalnya ketika aku baca buku, aku akan mendengarkan suara-suara alam gitu ya yang aku putarkan misalnya dari Spotify gitu. Itu kan jadi sulit dibilang juga kalau aku melepaskan diri dari itu gitu ya, walaupun tentu saja bisa gitu ya, ada di saat tertentu misalnya ketika internet mati ya udah, atau misalnya aku ruang meja belajar aku atau meja kerja aku ini sampingnya ada jendela besar gitu ya, di saat-saat tertentu misalnya aku mematikan semua musik gitu ya dan cuma mendengarkan suara angin saja gitu ya, bisa aja gitu. Jadi aku sendiri nggak melihat itu sebagai sebuah kesulitan ya, karena mungkin aku akan memberikan contoh yang lain. Misalnya ketika ada anggapan gitu yang muncul dari para orang tua ketika anak-anak harus belajar PJJ gitu. Karena anak-anak ini akhirnya jadi susah dipisahkan antara belajar online dengan misalnya main game atau jadinya muterin YouTube terus gitu. Tapi menurut aku di saat bersamaan juga dengan proses misalnya PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, sebetulnya anak-anak dibebaskan dari belajar itu hanya terbatas di gedung sekolah gitu. Anak-anak bisa belajar dari manapun, ya itu adalah menurut aku adalah seperti dua sisi koin gitu. Kita bisa menjadikan 24 jam ini sebagai 24 jam yang terus-terusan terkoneksi misalnya dengan internet, dengan ada habis
gitu, atau dengan bermain game, nonton YouTube tidak ada habisnya, atau sebaliknya kita jadikan 24 jam ini juga sebagai kesempatan buat misalnya belajar dari manapun dan udah nggak dibatasi lagi oleh jam sekolah misalnya. Menurut aku sih itu. Ya, jadi bukan sebuah distraksi atau halangan ya, tapi kembali pada masing-masing personal orang itu sendiri. Nah, Echa, kalau dari kamu apa sih yang mau disampaikan gitu buat teman-teman yang lagi dengerin di era pandemi ini? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Enjoy aja, menikmati alur dunia yang ada, atau mungkin ada hal lain yang bisa dikerjain gitu? Hmm, Kalau menurut aku kadang-kadang kita melihat apa ya, aku sendiri pasti aku juga melakukan itu gitu tanpa sadar. Misalnya kita membayangkan pandemi ini sebagai sebuah kesementaraan gitu, dalam artian pokoknya nanti kalau udah beres pandemi aku mau melakukan ini itu gitu ya. Jadi kita menganggap si pandemi ini sebagai momen ketika kita sementara mengubah hidup kita gitu ya, kita bertahan sebentar lah gitu supaya nanti akan kita kembali lagi gitu seperti dulu. Tapi mungkin aku pikir yang bisa kita lakukan adalah karena kita nggak tahu juga sampai kapan dan nantinya setelah sekian lama mungkin kita kembali seperti awalnya, aku ragu-ragu gitu. Menurutku mungkin yang bisa dilakukan kita mulai berpikir cara kerja pandemi gitu, cara kerja dunia yang hybrid ini gitu. Misalnya aku di komunitas aku pernah bikin pemutaran film daring gitu. Waktu bulan Mei, April dan Mei tahun lalu. Sebenarnya hybrid sih. Jadi Aprilnya offline di salah satu gedung di Bandung. Lalu bulan Mei-nya sempat pemutaran daring gitu. Dan tapi karena untuk pertama kalinya kalau komunitasku ngadain pemutaran itu, mindset kami pun masih mindset yang masih mencari-cari cara kerjanya yang efektif seperti apa sih gitu. Dan tentu saja masih apa ya, kaget-kaget, bingung-bingung gitu. Misalnya yang daftar 200 ternyata yang muncul seperempatnya itu kan itu kadang-kadang sangat khas ini ya, khas banget acara daring gitu, karena semuanya semudah kita menekan ini ya, tombol untuk ngisi formulir di Google Docs. Lalu pas sudah hari hanya mungkin kita akan lupa, mungkin tiba-tiba aduh mager lagi nonton TikTok gitu misalnya. Akhirnya orang nggak inget gitu buat nonton. Tapi menurutku adalah yang harusnya aku lakukan gitu harusnya aku memikirkan bagaimana cara mengadakan acara secara daring gitu, ketimbang misalnya masih berpikir dengan cara lama gitu yang mungkin nggak tepat gitu kalau dicangkok begitu saja ke cara kerja online gitu. Mungkin cara kerja online harusnya dibuat khusus untuk online misalnya. Aku sih membayangkannya seperti itu. Jadi ikutin dulu aja alurnya ya. Dunia memang berubah, ya udah kita masuk aja tercebur ke dalamnya gitu. Nah, Echa, terakhir mungkin ada yang mau kamu sampaikan juga nih buat teman-teman. Ada lagi atau kesimpulannya seperti apa? Mungkin aku suka istilah adaptasi gitu ya. Di pasti kalau teman-teman yang kalau penggemarnya teori evolusi misalnya atau pelajaran kita di zaman sekolah dulu seringkali diingatkan soal pentingnya beradaptasi, baik dalam konteks misalnya lingkungan alam, mungkin juga lingkungan sosial. Aku pikir di era sekarang mau nggak mau yang kita lakukan ya adaptasi gitu ya. Makanya kalau di jargon-jargon itu seringnya yang muncul adalah adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Jadi akhirnya memang aku pikir kita harus fokus pada apa yang ada di depan mata gitu ya, ketimbang melihat ke belakang terus gitu ya, seperti ungkapan-ungkapan pengen kayak dulu lagi misalnya. Padahal jelas gitu ya, kita nggak akan pernah kembali ke masa lalu gitu ya. Jadi
mendingan fokus pada apa yang ada di depan mata sih, aku ngebayanginnya seperti itu, dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan itu. Mungkin menurutku itu akan lebih mudah gitu ya, kalaupun misalnya nanti suatu saat beneran bisa pandemi ini total udah tuntas gitu, ya setidaknya kita selama menjalaninya tuh udah lebih dalam kondisi yang lebih nyaman gitu ya, nggak kepikiran yang terlalu mumet banget gitu misalnya. Eh, ya aku pikir adaptasi adalah kata kunci yang penting. Siap, harus selalu beradaptasi karena dunia terus berubah. Kalau misalnya kita nggak ngikutin di situ-situ aja ya, gitu. Pasti, aduh luar biasa banget nih Eca ya, sedikit membuka pikiran aku juga karena ini hal yang baru ya. Kadang biasanya ada sesuatu yang terjadi ya udah kita laluin aja gitu tanpa berpikir ada apa sih di dalamnya. Dan kita dapat sedikit pencerahan nih dari Eca tentang kondisi pandemi saat ini dengan apa yang terjadi. Semoga juga bisa ngasih inspirasi buat teman-teman semua. Ngomong-ngomong makasih banyak nih Eca ya, udah menyempatkan waktu di Ya, tengah makasih kesibukan. juga. Makasih, makasih. Semoga juga sukses terus ya ngajarnya, Amin, amin. komunitasnya, filmnya juga, dan yang lain-lainnya. Semoga kapan-kapan juga ada momen ya, kita bisa kumpul lagi kayak dulu. Ya meskipun sekarang Amin. udah berubah Semoga. sih ya, tapi tetap aja kadang masih merindukan momen-momen yang tidak didapatkan gitu kan. Kayak acara seminar bareng kita bisa diskusi, bisa nanya langsung gitu kan. Ada Ya, sesuatu yang berbeda juga. iya bukan raise hand ya, bukan mencet tombol raise hand. Iya, kalau di virtual kan antara ada dan nggak ada gitu. Iya, makasih banyak loh Eca. Makasih banyak, Tiwi. Sehat terus. Amin. Itu dia ya teman-teman obrolan kita bareng Kak Eca. Semoga juga bisa ngasih insight baru buat kamu. Dan setelah ini terus ya pantengin Kasavela Talks karena nanti aku juga bakal ngobrol nih bareng teman-teman aku yang lain. Tentunya juga bakal ada sisi informatif yang bermanfaat untuk kamu. See you!